Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Laman Inspirasi. Ketemu lagi bersama saya Dueng. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih terkait dengan salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Lawi yang bergerak di bidang kerajinan. Komunitasnya adalah Ngulak Beruntai. Nah, kebetulan malam hari ini saya sudah bersama salah satu founder ya, mungkin ya founder atau pendiri Ngulak Beruntai, Bang Ateng. Wah, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Nampaknya beliau terus yang muncul. Oke, gimana kabarnya Bang? Ya lumayan lah. Lumayan. Apa tuh lumayan? Jangan sampai multitafsir nanti. Lumayan. Alhamdulillah masih sehat, masih cuman agak lelah sedikit saja. Masih suka makan kan? Oh, kalau makan sih pasti. Karena biasanya yang lumayan-lumayan tuh biar meragukan. Oke nih Bang, jadi malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Saya pengen ngulik soal Ngulak Beruntai, gitu Bang. Nah, apa sih Ngulak Beruntai ini Bang? Ngulak Beruntai yang mana dulu nih? Ya yang mana-mana lah, ceritain aja lah semuanya. Ngulak Beruntai itu kalau yang tahu kan paling Ngulak Beruntai yang yang saya jadikan UMKM. Oke. Itu adalah kalau saya menganggap anakan dari Ngulak Beruntai yang pertama. Jadi Ngulak Beruntai yang pertama itu sebenarnya wadah yang kami ciptakan sama-sama dari tahun 2017 dulu, yang kami ciptakan untuk mewadahi segala aktivitas kesenian, mulai dari puisi, menulis cerpen, menulis puisi, musik, sampai teater, tari pun kita wadahi di suatu tempat itu. Itu ketika awal mendirikannya seperti itu. Nulis diary enggak masuk kan? Enggak. Oke, sahabat Laman Inspirasi, jadi Ngulak Beruntai ini salah satu komunitas yang memang tadi sudah saya jelaskan di awal, yang fokus kepada bidang kesenian gitu. Nah, jadi komunitas Ngulak Beruntai ini ternyata sudah punya usaha atau badan usaha maksud saya. Jadi ya bisa dibilang konsepnya sosiopreneur kali ya, kan lagi hits-hitsnya sekarang nih sosiopreneur gitu. Kalau sekarang memang karena gini, ketika bergerak hanya murni di dunia kesenian, di dunia sastra, kami melihat untuk masyarakat sini masih kurang sanggup menerima. Karena ketika bergerak berkesenian murni di awal kan itu ya kerja bakti lah bahasa kasarnya. Akhirnya kesini saya berpikir gimana caranya biar nggak kerja bakti. Akhirnya kami bentuk UMKM itu. Unit kerja yang bergeraknya ya juga di bidang kesenian juga, kayak produk-produk yang gue tahu. Bang Ateng nih backgroundnya memang anak kesenian atau gimana Bang? Sukanya teater. Kalau saya dulu sukanya teater. Suka teater gitu ya. Apa sih yang kenapa bisa suka sama teater gitu Bang? Awalnya nggak suka. Awalnya biasa-biasa aja lah lihat teater. Awal kenal saya dengan teater itu karena dipaksa teman. Jadi dulu ketika di kampus, saya itu kan tinggal di Ormawa, organisasi mahasiswa di komplek organisasi mahasiswa Fakultas Sastra. Saya tuh dulu tinggalnya di HMJ. Jadi di HMJ itu ada sanggar. Sanggar. Nah, jadi ada dua bagian di dalam itu, sekretariat HMJ, di luarnya sekretariat sanggar. Sanggar teater namanya Al-Karomi. Nah di situ saya kan sering di situ, tiap hari di situ, kadang nginep di situ. Sanggar Al-Karomi ini ada di Klat teater. Karena saya sering di situ dan sudah kenal sama senior itu, dipaksa
nggak mau, sebenarnya nggak mau ikut diklat. Mikirnya kan kalau ikut diklat itu di peluncu lah, di apa kan, namanya aja udah malas nggak mau ikut diklat. Dengan berbagai macam alasan, sampai bilang kan ikut diklat kan ada uang pendaftaran kalau nggak salah 75 apa 100.000 gitu. Ya kan bilang nggak ada uang untuk ikut diklat. Udah ikut aja, dipaksa sampai seperti itu, sampai ikut diklat. Nah, materi pertama diklat itu yang bikin saya kagum. Jadi materi pertama diklat itu keteateran. Nama materi awalnya adalah keteateran. Nah, pematerinya itu menjelaskan, dia asik juga menjelaskan. Pertanyaan dia awal itu, dia bertanya, hal apa yang tidak ada di atas panggung? Kejadian apa yang tidak ada di atas panggung? Di dalam dunia ini kejadian apa yang tidak ada di atas panggung? Sampai ditanya satu-satu, coba nyari kehidupan apa, misal kehidupan bergesernya tanah itu bisa dijadikan pertunjukan dengan konsep-konsep pertunjukan yang surrealis, yang absurd ini, itu bisa dijadikan pertunjukan, dan kami tidak ada yang berhasil menemukan. Berarti tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dipertunjukkan, tidak bisa dijadikan teater. Itu pertama. Setelah di situ dia giring, dia nunjukkan peta Indonesia, dia tanya kisah Malin Kundang ada di mana, kisah Tangkuban Perahu ada di mana. Jadi setiap daerah tuh kami tandai, oh cerita Malin Kundang ada di daerah sini, Tangkuban Perahu ada di Jawa Barat, tuh kami tandai. Terus habis itu slide itu langsung dia pindah ke globe, gambar globe. Dia tanya ada berapa kisah di dalam situ. Wah, itu otak saya semacam ke brainstorming, kena cuci otak saya. Oh iya ya, itu ada berapa miliar cerita di situ. Nah, nggak sampai di situ, itu udah takjub pertama saya dalam materi. Otak saya langsung kesan pertama dengan keteateran ya. Setelah itu, nah kalau misalnya semua di dalam dunia itu banyak cerita, terus teater itu sebenarnya apa? Terus ada pertanyaan itu, bingung kan kami menjawab apa sebenarnya teater. Nah, ternyata habis itu pemateri bilang, ya sebenarnya teater itu belajar hidup itu sendiri. Dikatakan, wah, ketika muncul kata-kata itu saya langsung, wah ini yang saya cari, saya butuh belajar hidup. Ternyata filosofis dari teater tuh luar biasa ya. Jadi saya dulu tuh sempat bertanya-tanya juga sih, karena di setiap kampus mungkin ada UKM lah, unit kegiatan mahasiswa itu yang memang fokus pada keteateran gitu ya. Jadi saya dulu juga termasuk orang yang sering bermalam di kampus lah waktu itu kan. Jadi kadang-kadang mereka ada sesi latihan tuh, misalnya mau pementasan apa gitu kan. Nah, mereka biasa latihan di bawah-bawah, di parkiran kalau nggak salah, di parkiran kampus kan. Saya bingung ngapain mereka nih ya gitu kan. Maksudnya apa sih gitu, sensasinya tuh apa sih gitu. Jadi ini mungkin banyak orang yang bingung gitu, untuk apa sih teater, apalagi sekarang kan, maaf ngomong lah ya, peminatnya tuh udah jauh sekali mungkin ya. Karena beberapa kali selama saya waktu itu kuliah kan, saya lihat juga ya memang ada segmen-segmen tertentu yang memang suka dengan teater gitu. Ya kalau misal lihat perkembangan hari ini, saya nggak tahu ya perkembangan teater hari ini gimana pergerakan teater hari ini, tapi memang bagi orang-orang yang nggak paham, maksudnya bagi orang-orang yang tidak pernah bergelut di dunia itu, akan bertanya juga. Dan bagi anak-anak yang ikut teater juga sebenarnya nggak tahu ngapain mereka berteater gitu. Ada kemungkinan kebanyakan juga yang seperti itu. Dan itu teater versi sanggar saya, diartikan seperti itu. Dan mungkin saat itu dalam teater saya, karena teater saya itu kalau melakukan diklat
itu mereka melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan diklat, panitia-panitianya ini. Jadi dilihat calon peserta diklatnya itu membutuhkan apa. Mungkin pada saat itu hasil penelitian panitia ini disimpulkan bahwasanya mahasiswa hari ini butuh belajar tentang hidup. Jadi akhirnya materinya diarahkan ke sana. Dan sebenarnya kalau misalnya hasil dari pesertanya adalah kebutuhannya yang lain, misalnya tentang tentang kebutuhan eksistensi berkesenian, pasti materi keteaterannya tidak akan diarahkan ke sana. Karena orang-orang menganggap arti teater itu macam-macam, sangat luas sekali. Nah, bukan sanggar saya termasuk yang mengartikan teater seperti itu. Oke. Artinya bisa, mungkin kalau boleh menyimpulkan, ya teater itu adalah miniatur kehidupan artinya gitu. Iya, nah saat itu saya dibilang seperti itu teater. Misalnya kehidupan ini sendiri adalah teater secara makro. Ketika itu dialihwahanakan ke atas panggung, itu adalah kehidupan secara mikro. Itu luar biasa nih, sahabat lawan inspirasi. Jadi ini kita sudah lihat sendiri kan, sahabat lawan inspirasi juga melihat sendiri penjelasan Bang Ating terkait dunia keteateran gitu kan. Jadi memang di Ngulak Beruntai itu hampir sebagian besar memang orang-orang yang berkesenian artinya. Oke. Apa sih program-program Ngulak Beruntai ini, Bang? Kalau kita balik lagi nih ke Ngulak Beruntai. Nah, kalau Ngulak Beruntai yang secara kelompok kesenian yang mengakomodir semua kesenian itu, hal yang dilakukan adalah baru berdiskusi. Jadi ketika awal-awal pendiriannya kami melakukan diskusi, karena untuk mengisi segala sesuatu itu mulainya adalah diskusi. Karena ketika tahun itu misalnya kita mau tiba-tiba ujuk-ujuk bikin teater, siapa yang mau ikut? Tiba-tiba mau ujuk-ujuk bikin pelatihan penulisan, siapa yang mau ikut? Akhirnya kami mencoba untuk mengajak orang-orang ini untuk berdiskusi dulu. Kita lihat dulu kapasitas kemampuan masyarakat di sini seperti apa. Jadi acara-acaranya ya hanya diskusi. Jadi ada acara diskusi rutin dulu di warung saya. Di Warkop Literasi itu ada Ngulak Beruntai pelaksananya, panitianya, tempatnya dilakukan di Warkop Literasi. Jadi ada diskusi-diskusi rutin mulai dari kepemudaan, ngomong tentang literasi, ngomong tentang apapun, sampai sulap juga pernah kita bicarakan di situ. Sulap juga pernah ya. Kopi juga udah pernah kita bicarakan. Jadi kita ngomongin kopi dulu, sempat ngomongin kopi dari perspektif medis, dari perspektif budaya juga sudah kita bicarakan di warung. Luar biasa sekali ya. Berarti selain berkesenian, gerakan literasi juga masuk di situ berarti ya. Karena mau tidak mau harus dilakukan. Kalau misalnya nggak mungkin orang mau berkesenian tanpa literasi, nggak mungkin. Itu suatu hal yang mustahil. Artinya kesenian dan literasi ini satu kesatuan ya. Iya, contoh lah macam saya berteater. Ketika saya menghadapi satu naskah, kalau saya tidak memiliki pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang luas tentang naskah itu, tentang hal yang diangkat naskah itu, saya nggak akan bisa memainkan naskah itu dengan baik. Nah, syarat saya bisa memainkan naskah itu, punya pengetahuan, tentu kan saya harus berliterasi. Saya harus banyak membaca, dan saya harus banyak mengaplikasikan apa yang saya baca lewat tulisan gitu. Kalau tanpa itu nggak akan bisa. Karena kalau zaman saya dulu, bahasa kasarnya ya, misalnya anak teater goblok itu kesalahan. Karena ya memang tugasnya dia membaca. Bayangkan misalnya dalam teater ada kata-kata saya lapar aja, kita harus berpikir ratusan kali untuk melafalkan kata saya lapar. Belum lagi penghayatan segala macam. Sekarang saya lapar yang seperti apa? Saya lapar. Aduh, saya lapar. Aduh. Itu kelaparan apa menggigil loh? Kan banyak artinya gitu kan. Ada yang hanya aduh saya lapar. Kan ada juga saya lapar yang seperti apa yang dimaksud dalam naskah gitu. Itu kita butuh kemampuan literasi yang besar untuk mengartikan itu. Saya lapar seperti apa yang dimau gitu. Saya lapar bisa saya lapar yang
apa misalnya dengan dengan emosi yang saya lapar, udah lain lagi artinya gitu. Itu banyak hal lah untuk mengartikan saya lapar aja udah bisa obrolan berhari-hari kita. Oke. Saya sejujurnya dari awal mendengar Ngulak Beruntai ini yang sepintas saya dengar itu berantai gitu bang. Oke. Nah, jadi saya pikir Ngulak Beruntai ini apakah ada keterkaitannya dengan rantai atau apa? Kan itu apa ya? Kalau sepintas dengar tuh memang kayaknya berantai gitu kan. Nah, apa bang? Boleh ceritain enggak filosofi kenapa sih namanya Ngulak Beruntai? Sebenarnya yang itu kan sebenarnya bahasa sini ya. Saya juga nggak begitu paham bahasa sini. Seperti apa? Wow, masuk angin loh. Dulu ada teman saya yang namanya Hendiono. Beliau cukup paham tentang seluk-beluk bahasa sini. Jadi tentang kedaerahan tuh dia paham betul. Dan dalam diskusi saya pengen bikin nama kelompok ini yang ada khas kedaerahan juga, tapi ya jangan terlalu terlihat daerah juga. Maksudnya misalnya ada kelompok di sini kan ada namanya Pantar Menjulang itu kan yang bisa di rumah yang tinggi itu kan keren sih namanya, tapi saya nggak mau sesuatu yang asli sini. Saya ingin hal sini jadi semangat aja, jadi ruh aja. Dan kata-katanya kalau bisa sedikit agak familiar di telinga masyarakat masyarakat nasional gitu. Ngulak itu kan sebenarnya sesuatu yang berputar. Sesuatu yang berputar. Kalau teman saya mengartikan seperti sesuatu yang berputar. Terus beruntai itu kan panjang lah intinya. Kami ingin berputar terus dalam dunia kesenian ini. Kami ingin berproses terus tanpa henti gitu. Jadi kami ingin berkesenian terus berkelanjutan, nggak berhenti gitu. Dengan jalan yang panjang. Harapannya seperti itu. Wah, ternyata di kesenian juga ada konsep berkelanjutannya juga nih di Ngulak Beruntai kan bang. Iya. Luar biasa sekali nih. Karena ngomongin kesenian nih, kalau menurut saya sebagai orang yang awam ya, seni itu abstrak gitu, sangat sulit sekali untuk sampai ke tahap justifikasi itu. Menurut saya sangat sulit gitu. Misalnya ngelihat lukisannya misalnya cuma buah apel gitu kan, buah apel yang terbelah sedikit gitu kan. Ya menurut saya ya ini buah apel, nilai seninya ya kalau dia dari bentuknya, dari warnanya, oh yaudah ini bagus gitu. Artinya kan sangat banyak tuh kalau di dalam seni kan sudut pandang itu kan. Jadi menarik nih Ngulak Beruntai. Jadi berkesenian yang berkelanjutan nih. Ngomong masalah tadi, misalnya masyarakat awam kan pasti banyak yang bingung gitu. Gimana ya memahami seni, bingung gitu. Tapi orang-orang seni bisa tidak bingung memahami itu. Mungkin tadi yang sampean bilang lukisan yang ada di warung saya kan ada apel, terus tergigit dan ada belahan sedikit, dan pakai bikini itu kan. Kalau bagi saya itu punya arti yang luas. Nah, kenapa masyarakat umum tidak bisa mengerti? Dan tentunya artisnya dengan orang-orang lain bisa berbeda juga. Dengan pelukisnya sendiri pasti punya arti yang berbeda juga. Kenapa masyarakat umum tidak mampu memahami itu, menganggapnya abstrak? Karena pemahaman literasinya kurang. Karena itu kan kalau misalnya kita ngomong gambar, ngomong lukisan itu kan terkait terkait simbol. Simbol-simbol
Dan dalam mata kuliah apa, misalnya bahasa, dalam mata kuliah apa, simbol kan jadi pelajaran yang sangat penting. Nah, apa, masyarakat juga pemahaman literasinya tentang simbol pasti sangat kurang sekali. Sekarang apa yang dimaksud dengan apel tergigit dan apa, misalnya apelnya berbekini itu kan punya makna yang luas. Misalnya kita ngomong apel lah. Sekarang misalnya kita mengartikan apel itu buah apa di Indonesia. Apel itu termasuk salah satu buah yang mahal. Apel itu termasuk buah yang apa, tidak sembarangan dijual, ya kan. Dan kadang apel itu kalau bagi orang Indonesia, bagi orang Kalimantan kadang malang apel itu adalah barang yang istimewa didatangkan dari luar. Terus dia tergigit di situ. Tergigit kan otomatis ada yang menggigitnya, ada yang menghabiskan apa, ada yang melukainya, mengambilnya. Dan apelnya ternyata berbekini. Berbekini tidak mesti kita artikan dulu. Bisa aja dia ini sesuatu yang indah, entah dirusak oleh siapa, dan ternyata di atas apel itu ada kupu-kupu. Ya kan, ada kupu-kupu kecil yang hinggap di apel. Itu menurut saya punya makna yang luas. Itu bisa makna, kalau saya melihat itu kita bisa melihat kesengsaraan dalam apel itu, kita bisa melihat penderitaan dalam apel itu. Ya kan, sama aja dengan kita misalnya melihat sesuatu yang indah tapi tersakiti apa, bagian tubuhnya ada yang hilang tanpa ya mau, itu kan. Kita bisa mengartikan itu. Nah, untuk memahami hal seperti itu butuh literasi yang luas, butuh pemahaman literatur yang luas, bacaannya butuh banyak gitu, untuk memahami simbol-simbol seperti itu. Tapi saya tuh pernah dengar, sempat nonton lah, ada salah satu konten yang mewawancarai salah satu pelukis di Indonesia tuh, tepatnya kalau nggak salah di Jogja waktu itu. Saya lupa nama beliau. Nah, Nasirun. Kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu, beliau itu jarang sekali, ini statementnya kalau nggak salah ya, jarang sekali memaknai lukisan. Jadi ya dia melukis apa yang ingin dia lukis, kemudian ya terserah ini audiens mau menilainya seperti apa. Artinya di sini kalau saya menyimpulkan bahwa terkait kesenian ini, maksudnya begini, ketika seseorang tidak bisa menafsirkan apa maksud dari sebuah seni, artinya juga tidak bisa dijudge, dihakimi literasi rendah, karena seni itu menurut saya abstrak sekali. Enggak masalah, misal enggak ada permasalahan ketika seseorang tidak mampu memahami itu. Tapi kita bisa melihat peradaban. Misalnya peradaban orang-orang di luar negeri sana sangat terkesima dengan lukisan, kesenian apa. Kenapa masyarakat di sana bisa suka dengan budaya seperti itu? Karena budaya literasi mereka sudah gila-gilaan. Bacaan mereka udah tentang apapun gitu. Jadi mereka dapat mampu memahami itu dan berbanding berbalik dengan budaya literasi yang ada di negara kita gitu. Sekarang misalnya kita ngomong lukisan telanjang aja, bagi di Indonesia itu adalah suatu hal yang tabu kan. Pornografi. Itu pornografi. Tapi kalau misalnya kita memahami apa awal dari sejarah kenapa bisa ada lukisan telanjang, ada patung telanjang, itu kan sebenarnya simbol perlawanan. Simbol perlawanan kepada penguasa agama zaman dahulu. Itu kalau misalnya pemahaman literasinya sampai di situ, pasti melihat lukisan telanjang tidak akan ke sana lagi gitu. Karena ada pemahaman itu. Karena ngomong seni juga nggak sembarangan. Misalnya kita ngelukis nih, kenapa sih orang bisa menilai lukisan ini baik, ini buruk,
maksudnya kalau hal seperti itu sulit lah. Tapi kenapa bisa suka lukisan ini, kenapa suka lukisan ini? Itu karena ada pemahaman literatur di dalam otaknya yang mampu memahami lukisan itu. Nah, menurut saya seperti itu, karena hal seperti itu akan bisa dipahami. Karena orang yang melukis juga karena dia menggunakan pemahaman dia, menggunakan energinya dia untuk melukis itu. Jadi dia juga sebenarnya punya pemahaman kenapa bisa muncul goresan seperti itu. Dan bahkan kalau misal pelukis-pelukis besar, mereka sampai menaruh energinya dalam lukisan itu. Jadi bisa aja mereka habis ngelukis langsung pingsan karena energinya dia habiskan untuk ngasih energi terhadap lukisan itu. Nah, untuk pelukis yang seperti itu akan ada orang-orang dengan tahapan pemahaman yang sama dengan lukis ini agar bisa menikmati lukisan itu. Kalau misalnya pemahamannya tidak mampu, nggak akan mampu memahami lukisan itu. Artinya di sini mungkin kendalanya ya di situ mungkin. Jadi misalnya nih kayak kasusnya tadi adalah ada seorang pelukis yang menghabiskan energinya untuk sebuah lukisan gitu. Nah ternyata yang bisa ngerasain energinya itu ya mungkin ada 1-2 orang misalnya kan. Nah kan nggak sampai tuh pesannya tuh Bang. Jadi misalnya kita berdua kan, Bang Ateng ya paham lah terkait hal itu. Nah sedangkan saya kan awam lah. Jadi ketika misalnya kita sama-sama melihat lukisan yang tadi itu, saya rasa saya nggak dapat. Meskipun misalnya si pelukis itu menghabiskan energinya untuk lukisan itu gitu. Artinya ini apa ya? Ya yang sangat sulit untuk di dunia kesenian gitu. Nah kalau di Mulak Beruntai apa nih kendalanya Bang? Dalam sejauh inilah kendalanya banyak sekali. Termasuk akhirnya orang yang mau bergerak dalam dunia kesenian sangat susah sekali. Kalian kan tahu saat ini yang bergerak dalam dunia kesenian di Mulak Beruntai hanya bertiga kan? Saya, Mas Johan dan Pak D, dan saya kenal sama mereka pun juga baru-baru ini. Mulak Beruntai nggak berjalan mulus. Kami sempat vakum lama, tapi saya tetap berusaha untuk menghidupi kesenian. Dari awal 2017 pendirinya kan hanya berdua sama Bang Hendy. Setelah sama Bang Hendy, Bang Hendy ikut istrinya ke Kaltim, dia nikah terus Kaltim. Akhirnya saya tinggal sendirian di sini. Setelah berapa lama baru kenal Mas Johan. Mas Johan kan backgroundnya pelukis, jadi kalau ngobrol tentang lukisan, ya saya nggak begitu paham juga tentang lukisan, cuma pura-pura paham aja sebenarnya. Tapi udah cukup paham kan? Udah bisa lah. Paham aja dan mencoba memberi keyakinan kepada Mas Johan bahwasanya ngelukis masih punya harapan di sini. Terus ngomong sama Pak D juga. Pak D itu kan sebenarnya pematung dia, tapi skill patungnya sama sekali tidak dihargai di sini. Dan diskusi kami mencoba untuk kembali menyemangati diri masing-masing. Kendalanya di sini adalah, kalau ngomong kendala yang paling tepat, saya rasa seniman di sini di Melawi itu banyak, cuman rata-rata kehabisan energi untuk berkesenian. Iya, karena mereka sudah capek menghadapi hidup mereka masing-masing. Misalnya mau ngelukis beras nggak ada. Sedangkan di rumah ada anak istri yang harus dia kasih beras gitu loh. Di rumah harus ada istri yang harus dia kasih beras untuk masak gitu. Nah gimana dia mau melukis kalau misalnya berasnya nggak ada gitu. Misalnya kayak tadi dia keahlian matungnya sangat luar biasa, pemahaman artisnya luar biasa, cuman gimana dia mau matung kalau misalnya beras di rumahnya habis. Nah hal seperti ini bagi mereka sudah berjalan puluhan tahun, udah rata-rata di atas 10 tahun mereka mengalami ketertindasan seperti ini.
mereka mencoba beradaptasi dengan lingkungan seperti di sini dan mencoba bertahan hidup di sini. Nah, ketika mau ngelukis lagi itu susahnya minta ampun. Ketika mau mulai mahat untuk matung lagi susahnya udah minta ampun. Dan ya permasalahan terbesarnya di sini itu. Nah, akhirnya kenapa saya kemarin munculkan UMKM Mulak Beruntai itu, karena tujuannya kami ingin berkesenian, tapi dapur kami juga harus kumpul juga. Cita-cita itu akhirnya kenapa bikin badan usaha itu tadi karena kami sama-sama punya penderitaan yang sama di hal seperti itu. Tapi sejauh ini udah ngerasakan dampak Bang dari hadirnya badan unit usaha itu. Udah kerasa nggak dampaknya sekarang? Iya, sebenarnya ya belum lah, karena kami baru memulai kan. Dan hal yang kami lakukan juga hal yang baru bagi kami. Berbisnis bagi orang kesenian itu kan hal yang jauh dari hidupnya gitu. Karena berbisnis itu kan butuh kalkulasi, butuh hitungan yang tepat, butuh strategi yang tepat. Nah, kami juga masih tertatih-tatih belajar di bidang itu. Itu kami masih berusaha. Selain kami punya kesibukan masing-masing yang nggak bisa diganggu gugat, masing-masing terkendala juga di bidang itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari jalurnya saat ini nampaknya udah jalur yang benar gitu. Udah hal yang benar yang kita lakukan, tinggal gimana kita konsisten aja sebenarnya. Dari kan Bang Ating dan kawan-kawan ini sering diskusi nih. Kira-kira apa sih treatment atau perlakuan nih supaya kesenian atau orang-orang yang memiliki minat terhadap seni ini bisa bangkit lagi di Melawi ini, Bang? Banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang gini, saya ada teman kalau misalnya dari segi ekonominya dia udah baik hari ini, udah sangat baik. Tapi karena puluhan tahun dia tidak pernah berkarya, tidak pernah melukis lagi gitu. Nah, ketika untuk mulai ngelukis ini sangat sulit ya. Nggak bisa. Dia teman ini pernah cerita, saya diajak pameran ini sama teman-teman di Jogja gitu. Terus saya mau ngelukis apa? Terus lukisan saya ini layak nggak disandingkan dengan lukisan-lukisan mereka. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, hari ini kalau misalnya ngomong seniman-seniman, permasalahan kita banyak sekali. Kita kelompok yang ngurusi seniman aja nggak ada. Dewan kesenian aja kita nggak punya. Nah, dewan kesenian aja kita nggak ada kan. Siapa yang akan memikirkan nasib seniman-seniman ini? Sekarang kita berkesenian kerja bakti, seberapa kuat sih kita kerja bakti setiap tahun tanpa ada hal yang masuk ke dalam diri kita gitu. Sedangkan kami semua punya rumah tangga. Berbeda dengan kehidupan kesenian di Jawa. Ketika kesenian di Jawa tidak mampu, misalnya seorang seniman tidak mampu beli beras untuk keluarga di rumah, kelompok kesenian kelompok seniman yang begitu luas itu memikirkan nasib ini gimana dan saling tolong menolong untuk membantu itu. Nah, kita di sini kelompok senimannya aja nggak ada, kadang aja nggak tahu kalau misalnya orang yang lain itu seniman gitu. Permasalahannya sangat kompleks. Kita kelompok kesenian, dewan kesenian tidak ada, pemerintah tidak ada perhatian khusus terhadap seniman. Senimannya udah capek semua, udah sibuk bertahan hidup semua. Terus iklim sosialnya juga tidak ada yang mendukung gimana seniman agar bisa hidup. Ya, permasalahan segitu besarnya kalau misalnya di kabupaten kita. Oke, ini kan hal-hal yang saya lihat ini dari Bang Ateng juga ada sisi pesimis lah terhadap berkesenian di Kabupaten Melawi itu.
ada enggak kira-kira hal yang bisa membuat apa ya, optimis untuk berkesenian di Melawi ini? Memunculkan banyak peristiwa. Seniman-seniman harus berusaha bisa memacu dirinya sendiri memunculkan banyak peristiwa kesenian di sini. Karena penting itu peristiwa kesenian. Contoh, misal kita bikin festival film. Oke. Kita pernah ada bikin festival film di sini? Kurang tahu. Selama saya tinggal di Kabupaten Melawi mulai dari 2016 nggak pernah ada festival film. Pameran lukisan pameran patung nggak pernah terjadi. Misalnya di sini kita ada kegiatan yang berbasis budaya, gawai Dayak. Muncul di situ apa? Peristiwa keseniannya. Di situ kan hanya peristiwa budaya aja, yang budaya dan budayanya juga budaya yang sudah terjadi tiap hari di pinggir jalan kan. Kayak gitu. Nah, peristiwa seperti itu nggak ada, dan yang berpikir ke arah kesana juga nggak ada. Kalau saya bukan optimis ya. Di tahun 2017 saya mendirikan Ngulak Beruntai karena saya paham kondisi Melawi seperti ini. Dan tujuan mendirikan Ngulak Beruntai adalah untuk memperbaiki keadaan ini. Dan walaupun dan dulu saya tidak berpikir panjang perjalanannya akan seberat ini. Ternyata perjalanannya memang berat sekali untuk menghidupi kesenian di sini. Banyak hal yang sudah ingin saya lakukan gagal. Saya pernah ini serius ya, perjalanan yang benar-benar serius. Saya pernah ngeriset Kempunan. Kata Kempunan, ini bagi orang sini ngartikan Kempunan biasa aja kan. Ternyata pertanyaan sepele, Kempunan itu awal katanya apa sih? Kalau misalnya kita ngomong secara keilmuan ya, ketika ada satu pernyataan, ada satu kata, pastikan dia ada awal katanya kan. Nah, Kempunannya awal katanya apa? Kem. Ada nggak kata kem itu di bahasa kita gitu. Sedangkan yang pakai Kempunan kan banyak gitu. Bukan hanya kita daerah Melawi kan. Sintang juga ada, bahkan Kalimantan Barat kayaknya pakai Kempunan semua kan. Kayaknya pakai Kempunan beda-beda sedikit lah. Beti lah. Kata yang paling dekat dengan Kempunan apa di sini? Di Kalimantan. Ini analisa saya ya. Yang paling dekat dengan Kempunan kata Punan. Oke. Punan di sini itu suku yang suku Punan. Itu kalau kata saya kurang begitu paham juga ya. Mungkin nanti yang nonton ini bisa mengoreksi juga. Punan itu sejenis dengan kayak makhluk kebenaran. Punan ini kalau nggak salah mereka berekor, terbangnya di atas daun. Seingat saya seperti itu. Apa dong korelasinya? Kalau misalnya kita belajar kan biasanya ada korelasi gitu kan. Apa korelasinya Kempunan dengan Punan, dengan suku Punan? Nah, Kempunan ini nggak ada silsilahnya dari mana gitu. Kita nyari sejarahnya juga nggak tahu. Mungkin kalau misalnya kita tahu Kempunan itu ketika kita ditawarin sesuatu, kita nggak mau, kita nolak, kita akan Kempunan, akan dapat celaka gitu. Terus yang bahaya itu ketika nolak kopi. Kenapa kok kopi yang paling bahaya gitu? Itu nggak pernah kita bahas selama itu. Pernah saya bahas, saya mau melakukan riset, ngajak teman-teman, kami wawancara nih semua Temenggung se-Kabupaten Melawi, bahkan tidak hanya Temenggung, sampai ke masyarakat Melayu, Punggawanya juga kami, dan akan kami hasilkan menjadi peristiwa kesenian, jadi produknya akan banyak, akan jadi buku, akan jadi pementasan, akan jadi bahan diskusi. Saya sudah sempat memikirkan diskusi, gagal juga karena nggak mampu berproses, karena itu prosesnya panjang kan. Nggak ada teman-teman yang mampu berproses panjang. Saya mau melakukan itu saat itu, saya juga tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan itu sendiri. Iya sih, sebetulnya kalau yang saya tangkap ini kan berkesenian bisa berkelanjutan itu paling tidak
orang-orang yang berkecimpung di dunia kesenian ini harus ngepul dulu lah Ya. dapurnya gitu ya. Ya minimal kalau misalnya kesenian bisa hidup, minimal orang keseniannya hidup dulu lah. Kan bahasanya bahasa sederhananya Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, kalau misal sekarang gimana pelaku seninya akan hidup kalau misal kesenian akan hidup kalau pelaku seninya nggak hidup? Betul, betul. Karena pelaku seni yang saya kenal lagi sulit bertahan hidup semua. Yang ada di beberapa di lingkungan saya, pelaku keseniannya sedang sulit bertahan hidup semua. Nah, itu permasalahan yang sangat fatal menurut saya. Nah, sekarang misalnya mereka lagi bertahan hidup, mereka lagi mencoba mempertahanin gimana dapur mereka tetap berasap gitu. Sekarang saya mau ngajak, ayo bikin pameran gitu. Logis nggak saya ngajak gitu? Jangankan pameran gitu ya, ngepul kan. Gitu. Sekarang misal saya mau ada teman pelukis nih, ayo pameran, terus bilang kanvasnya dari mana? Iya, Gak usah kanvas lah, saya ngecat pakai. Kalau kanvas mungkin media lukis bisa diganti lah dengan macam-macam. Kuas ya, kuas. Bisa itu. Terus dia mengorbankan orang melukis kan pasti nggak akan 1-2 jam. Bisa seharian bisa. Dan sekarang dia ngelukis seharian, siapa yang akan menggantikan dia? Misalnya nanti oke lah, nanti lukisannya akan kita jual, kita pamerkan gimana caranya untuk laku. Kalau nggak laku gimana pertanggungjawaban saya kepada senimannya? Iya. Kan berpikirnya harus ke situ. Iya. Jadi kompleks sekali nih ya. Nah, permasalahannya juga anak-anak mudanya tidak bergerak juga. Karena saya berkecimpungnya dengan orang-orang yang sudah berkeluarga, yang sudah. Nah, mereka sedang sibuk itu dan saya sedang mencari formulanya gimana hari ini bisa dilewati. Oke. Jadi di Ngulak Beruntai ini hampir semuanya ya kalian. Semuanya sudah berkeluarga berarti ya Bang Ateng? Iya, sudah berkeluarga. Karena hanya tinggal bertiga. Oh, tinggal bertiga. Tinggal bertiga. Kami ngajak yang lain dulu juga susahnya minta ampun. Karena saya nggak tahu ya. Ini mohon maaf ini. Kalau misalnya saya budaya di sini itu ketika melakukan sesuatu tidak menghasilkan bagi kantong mereka agak kurang tertarik. Saya nggak tahu ini analisa saya, nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi memang yang saya rasakan seperti itu. Sedangkan kita berkesenian di awal gimana mau menghasilkan di kantong gitu. Kalau kita lagi berusaha menghidupi kok. Tapi juga pun ya di masa-masa sekarang ini pun memang sulit juga. Misalnya tadi kan Bang Ateng bertanya apa sih formula, gimana sih atau apa sih formula yang tepat nih untuk merangkul anak-anak muda untuk mau berkecimpung di berkesenian kan. Karena kalau lihat dari kondisi sekarang pun sulit sekali untuk ngadain event dan sebagainya. Di masa pandemi. Karena biasanya kaula muda itu senang sekali dengan perhelatan event itu Bang. Jadi ya mudah-mudahan lah pandemi segera berlalu. Terus ke depan Ngulak Beruntai mau ngapain Bang? Banyak hal yang kita cita-cita mulia kami Ngulak Beruntai itu kan sebenarnya terlahirnya atau munculnya Dewan Kesenian di Kabupaten Melawi. Karena skema yang kami ambil kan udah seperti itu. Jadi suatu kelompok yang mewadahi beberapa aliran kesenian. Itu kan sama dengan seperti Dewan Kesenian, misalnya ada kelompok di bawahnya ada sastranya, ada pertunjukannya, ada musiknya, ada tarinya. Kami udah mencoba seperti itu, mencoba bikin miniatur itu ke depannya agar jadi dewan kesenian di sini. Ada orang lah yang memikirkan nasib kesenian di sini. Misalnya adalah anggaran yang ditaruh dari pemerintah untuk mereka yang bergerak kesenian. Itu cita-cita mulia di awal yang saat ini belum dilakukan. Dan saya nggak tahu itu kapan bisa terjadi, entah 10, 15, 20 tahun yang akan datang, entah itu akan terjadi atau enggak, saya nggak tahu. Karena untuk melahirkan seperti itu, saya sendiri paham ketika saat itu
target kita nih kalau mau bergerak terus 10 sampai 15 tahun baru kita merasakan hasilnya. Wah, lama juga ya berarti ya. Iya, karena ini laku kesenian ini program jangka panjang, nggak bisa kekejar. Wah, Kalau UMKM-nya kami sedang berusaha berbenah memperbaiki kualitas. Kemarin kan sempat memproduksi telenan terus dilukis terus itu kami sedang produksi itu. Kami sedang berupaya memperbaiki kualitas karena setelah kami pelajari ada beberapa hal kesalahan fatal yang kami lakukan. Oke. Jadi kami sedang memperbaiki itu, gimana bikin SOP-nya. Terus kalian kami juga lagi belajar manajemen pemasaran juga, lagi belajar itu. Terus kemarin baru ada diskusi nih, tapi nggak tahu lah nanti akan terlaksana atau enggak. UMKM-nya ini akan nyoba ngurusi bidang sampah. Oh, gimana tuh maksudnya? Karena sampah kita kan nggak terolah nih di Kabupaten Melawi. Oh, recycle berarti. Kalau kemarin sih obrolan sederhana mau bikin bank sampah. Oh, bank sampah. Jadi gimana caranya sampah-sampah plastik itu ya minimal ibu-ibu nganggap plastik itu barang berharga lah. Misal ibu-ibu naruh sampah plastiknya, dia taruh ke kami, naruh entah nanti sebulan dia naruh terus sampah plastiknya di kami, tiba-tiba akhir bulan hasil tabungannya bisa diganti gula kopi, kan lumayan. Oh, gitu. Itu baru wacana ya. belum kami pastikan. Jadi tapi entah nanti dari plastik itu bisa kita daur ulang, bisa kita jual, bisa kita jadikan butiran atau kita jadikan karya seni yang lain. Itu masih jadi bahan diskusi di kami. Karena kalau misalnya kita melihat sampah kan ya. Melawi ini ngomong masalah sampah aja nggak selesai kok. Jangankan Melawi kan sekelas negara aja parah banget kan. Kita sampahnya kalau misalnya kita jalan di jalan PD3DT, di jalan arah kilometer 7 itu sampah di pinggir-pinggir jalan kan, misalnya ke arah Sidomulyo ke sana itu sampah kan di pinggir jalan. Oh iya. Saya nggak tahu itu pemerintah nggak berbuat apa-apa juga. Saya nggak tahu apakah tempat pembuangan sampah kita nggak ada atau ya banyak lah permasalahan. Padahal setiap pagi itu petugas kebersihan bersihin loh bang. Iya, tapi nggak menurut saya nggak mampu. Sekarang kayak gini di BTN sana, BTN tempat saya tinggal itu sebelah RSUD itu kan dulu di situ ada tong sampah, ada truk sampah di situ kan yang ditaruh di situ banyak. Sekarang diambil, dipagar malah tempat pembuangan sampah karena sampahnya selalu bludak kemana-mana. Sampahnya selalu sampai ke jalan gitu loh. Iya. Karena kebiasaan masyarakat sini juga main sampah lempar gitu. Padahal baknya itu kosong. Padahal apa susahnya kan berhenti masukkan. Nah itu. Inilah masyarakat kita budaya kita itu nggak. Nah, gimana caranya menjadikan sampah ini barang yang berharga gitu. Iya. Nah, kalau misalnya sampah ini adalah barang yang berharga, otomatis kan akan mereka pikirkan gimana buangnya, gimana ya intinya. Kayaknya nggak peduli deh. Ya, tapi kalau misalnya sampah bisa menghasilkan uang kan, kayaknya target kami adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu kan uang 100-200 rupiah itu berharga bagi mereka. Betul. Nah, target kami adalah itu. Oke, semoga ya saya berharap ini bisa terrealisasi lah dalam waktu dekat kan. Karena saya secara pribadi sangat mengapresiasi Bang Ateng dan kawan-kawan. Ya, berkesenian itu memang ya setelah saya mendengar cerita Bang Ateng nih, pengorbanannya luar biasa gitu. Oh iya, itu orang kesenian itu laku prihatin. bukan pesimis ya ini. Iya. Tapi memang rata-rata semua hampir sebagian besar seniman di Indonesia adalah laku prihatin.
Orang yang berhasil melewati laku prihatin itu sangat sedikit sekali. Oh. Misalnya seniman-seniman yang besar, misalnya kayak Joko Pinurbo, sastrawan besar ya. Joko Pinurbo itu dia melakukan laku prihatin puluhan tahun sampai dia akhirnya berhasil menjadi seperti sekarang. Iya. Terus siapa lagi ya? Misalnya kayak teater koma, siapa Ratna Riantiarno dan suaminya Nano Riantiarno. Sampai sekarang juga kehidupan mereka dibilang kaya-kaya juga enggak. Tapi mereka melakukan itu udah puluhan tahun ya. Ya sudah berdarah-darah artinya. Misalnya seniman lukis di Indonesia ini ada berapa juta. Nah yang apa? Yang besar paling hanya Nasirun, terus siapa? Jumaldi Alfi, terus segelintir orang lah. Enggak mungkin 10%-nya aja udah bagus tuh yang benar-benar jadi orang gitu. Misalnya sanggup menghidupi itunya hanya sedikit sekali. Nah mereka dengan apa di kota-kota yang keseniannya udah besar gitu, maksudnya apa sosial dunia apa tatanan sosialnya juga urusan kesenian sudah sangat disupport sekali. Nah kita di Melawi yang dunia kesenian seninya tidak terurus sama sekali, ini gimana memperjuangkan? Iya. Itu permasalahannya kan seperti bukan pesimis. Iya. Kalau saya tetap optimis ya menghadapi ini, tetap yakin saya suatu saat apa ini akan bangkit lah. Kan dia juga sendiri setiap ngobrolin tentang dunia sastra, dunia seni sama siapapun ketika ingin melakukan sesuatu apapun, saya pasti akan mensupport, akan bantu. Ketika ada sesuatu yang nggak pas, mungkin pasnya seperti ini. Iya. Karena selama ini saya membaca keadaan, saya tetap optimis dan untuk melakukan hal seperti itu kan butuh orang banyak, nggak bisa hanya 1, 2, 3 orang melakukan seperti itu akan melakukan perubahan. Berarti 10 pemuda kurang cukup dong. Bisa. 10 pemuda harus punya downline di bawahnya. Oke, jadi waduh, ini luar biasa sekali obrolan kita malam ini. Saya jujur saja saya banyak dapat wawasan nih terkait ya ternyata seni itu begini loh gitu. Terus dunia teater itu segitu filosofisnya, luar biasa sekali. Yang mana tadi teater itu kan miniatur kehidupan, kemudian terkait dengan menilai sebuah kesenian itu seperti apa. Lumayan panjang juga kan kita ngobrol ya. Iya. Awalnya mau ngobrolin Mulak Beruntai itu. Merembet. Karena hal itu yang dibicarakan Mulak Beruntai, hal-hal seperti itu ketika di dalam Mulak Beruntai juga membicarakan hal itu sebenarnya gimana kesenian itu yang dibicarakan ya hal-hal seperti ini sebenarnya tindakan-tindakan yang dilakukan Mulak Beruntai juga hal-hal seperti ini. Aksi realnya memang bisa dikatakan belum ada hari ini. UMKM itu adalah aksi yang UMKM Mulak Beruntai adalah aksi gimana caranya kami ingin bertahan hidup dan Mulak Beruntai tetap ada. Oke. Artinya bagi siapapun yang memang ingin terjun atau ingin hidup dengan berkesenian harus siap tuh antara kampung tengah dengan kampung yang di sini ya. Karena luar biasa sekali ya kalau ternyata seni itu ya ndak hanya sekedar bicara keindahan gitu. Jadi kompleks sekali lah dari memahami literasi juga segala macam. Wah, luar biasa sekali. Jadi wajar nih kalau misalnya sahabat Laman Inspirasi bisa lihat sendiri kan bagaimana ya salah satu pelaku seni lah itu, pelaku seni dalam menyampaikan argumen. Kalau udah bicara kesenian pasti itu apalagi dengan kondisi yang
sekarang. Tapi kan kita lakukan hari ini kan juga tentang kesenian, Weng. Iya, iya, iya. Masalah podcast Laman Inspirasi ini kan berkait dengan kesenian juga. Kita sedang melakukan itu. Maksud saya nggak pernah berhenti, nggak pernah patah semangat. Saya selalu optimis. Ya selalu melakukan hal-hal seperti ini, nggak melulu tentang ngulak beruntai. Oke. Kayak seperti ini kan kesenian juga di sebenarnya. Iya. Cuman ya segmentasinya berbeda, pasarnya berbeda. Ini apalagi dengan kondisi sekarang nih kan teknologi semakin maju. Artinya kan mungkin ya kalau saya melihatnya adalah terkait misalnya lah kita bicara seni lukis nih Bang, misalnya. Sekarang sudah dengan alat bantu berbagai macam aplikasi udah bisa untuk membuat lukisan apa tuh 3D ya. Mungkin kayak gitulah. Jadi ini luar biasa sekali tantangan berkesenian ke depannya. Kalau ngelihat itu satu hal yang nggak bisa dijawab mesin itu adalah rasa, Weng. Karena kalau ngomong mesin teknis itu mereka benar-benar menguasai gitu. Kalau ngomong teknis, ngomong kayak seniman kan misal ngelukis ya, teknis kan mereka otomatis belajar garis, belajar titik, hal-hal seperti itu otomatis pasti belajar garis lah. Kalau ngomong mesin kan garis mereka nggak perlu belajar, memang udah ada toolsnya, artificial intelligence-nya kan di dalam mesinnya. Nah manusia untuk melakukan hal seperti itu bisa belajar, tapi yang mesin nggak punya manusia punya apa? Rasa itu tadi yang saya maksud dengan ketika seniman pelukis ngelukis lukisannya dengan penuh energi dengan segala daya upaya dia menghasilkan karya itu yang nggak bisa dihasilkan mesin. Sekarang kalau misalnya kita ngomong mesin, orang bikin patung aja mesin udah mampu kok sekarang. Iya kan, bahkan sampai cappuccino yang dilukis wajah aja udah ada sekarang kan. Iya kan, sekarang orang bikin kopi latte itu yang berusaha begini-gini mereka udah disalib mesin kan sekarang. Di Jepang kan udah ada kopi latte yang di print lattenya ada wajahnya. Itu kan udah baru ada. Baru tahu. Baru tahu. Iya, baru tahu. Ngomong kopi aja udah seperti itu. Kita nggak usah jauh-jauh. Tapi apakah para seniman latte itu akan mati dengan adanya printer ini? Ya enggak juga, mereka tetap karena mereka punya taste-nya sendiri, punya rasanya sendiri. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah nyobain kopi dengan hasil print-printan gitu tadi. Jangan-jangan kopinya juga ngeprint. Tapi memang ini juga sih Bang. Artinya kalau saya melihatnya memang mau tidak mau ya memang harus beradaptasi juga dengan itu. Jadi karena waktu beberapa bulan lalu itu kan saya pas di Pontianak itu kan saya ketemu dengan salah seorang yang memang beliau itu backgroundnya adalah pelukis juga. Apakah orang yang bikin gambar itu disebut pelukis? Ya bisa aja kan. Nah beliau itu backgroundnya ya memang gambar. Namun yang membuat gambarnya menjadi bernilai adalah dengan bantuan tools tadi, aplikasi untuk ya membuat menghaluskan gambarnya gitu. Dan beliau punya memproduksi komik kalau nggak salah. Jadi komik strip, komik sikat itu ya itu yang beliau kerjakan. Artinya saya juga nggak tahu sih, maksudnya soul dari orang berkesenian yang Bang Ating ceritakan itu apakah memang punya
apa ya, idealisnya sendiri. Maksudnya idealisnya ini kan beda-beda ya. Idealis setiap orang Iya, beda-beda. Nah, apakah memang ya berkesenian itu begini loh? Ini udah harga mati itu, ndak bisa ya kita mau gitu. nggak juga seperti itulah. Itu kan mesin nggak mau harus harus kita rangkul juga. Karena kalau yang saya bicarakan tadi adalah seniman-seniman yang murni ya, yang maksudnya yang tidak butuh bantuan alat apapun itu. Maksudnya harus ada seniman-seniman yang murni seperti itu gitu. Yang apa, murni menggunakan kemampuan tubuhnya gitu. Murni menggunakan dirinya tanpa bantuan mesin. Mesin kan sebenarnya alat bantu kan. Iya. Mesin tidak akan bisa menggantikan, dia hanya alat bantu. Seberapa hebat pun mesin, misalnya kayak apa, ada kemarin baru tahun 2019 apa 2020 ada robot perempuan yang bisa berpikir. Oh iya. eh, Yang bisa melakukan aktivitas ya layaknya manusia ya. Yang dia bisa, yang benar-benar bisa berpikir, terus Bisa berkomunikasi juga kan. bisa berkomunikasi. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa, bagaimana kamu tahu kalau kamu robot, kan ada pertanyaan seperti itu. Iya. Dia jawabnya, gimana kamu tahu kalau kamu manusia? Shit. Nah, apakah kalau misalnya kita anggap robot itu bisa menggantikan manusia, kan enggak. Itu hanya alat bantu kita aja, nggak tahu tuh nanti robot itu jadi apa, jadi profesor kan, jadi apa kan, kita nggak tahu. Kena mental cuy. Gila pertanyaannya kan, emangnya dari mana kamu tahu kamu manusia? Gila, itu kena mental loh. Nah itu permasalahan seperti itu. Oke lah Bang Ateng, obrolan kita malam ini wah luar biasa, Sangat panjang, 1 jam ini. Nggak tahu ini first time atau udah keberapa time. Jadi terima kasih banyak Bang Ateng atas wawasan barunya, luar biasa sekali ya. Jadi saya berharap teman-teman yang berkesenian ini ya tetaplah dengan apa namanya, idealismenya sendiri gitu. Tapi ya tetap harus ini juga harus itu kan. Oke. Sahabat Laman Inspirasi, video kita kali ini salah satu dari 120 video yang akan diproduksi gitu ya. Kerjasama kita dengan Forum Pembangunan Berkelanjutan, Suar Institute dan WWF Indonesia. Jadi saksikan kita terus dan dukung kita dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agak belepotan juga nih. Agak kaku juga. Oke, gitu aja kali ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi.